Baik, terima kasih Alfa Nadia dan juga saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Kali ini bersama Kepala Litbang, Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Assalamualaikum Bung Asnawi. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV. Hari ini Harian Serambi Indonesia masih menginformasikan terkait dengan pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di pilkada yang lalu. Dan ternyata ada banyak informasi-informasi yang masih kita beritakan. Apa dan bagaimana kemudian informasi terbaru yang kita dapatkan dari PIDI? Iya Bung Dosi, sepanjang Rabu kemarin hingga tengah malam tadi banyak sekali memang berita yang didapatkan oleh para wartawan kita di lapangan. Di antaranya tetap yang menarik itu sesungguhnya berita dari PIDI ya. Kalau kemarin kita memberitakan bahwa Sarjani terancam tidak dapat pensiun karena memang usai pelantikan Bupati PD yang baru, yang bersangkutan tidak mau melakukan serah terima jabatan. Padahal serah terima jabatan ini satu persyaratan untuk mengajukan pensiun. Karena itu ini tetap menarik kita anggap. Akhirnya edisi pagi ini kita menurunkan Sarjani ternyata mau melakukan serah terima jabatan dengan syarat jabatan yang bersangkutan, jabatan Sarjani sebagai Bupati PD itu harus dicantumkan sampai 12 Juli 2017. 12 Juli. 12 Juli 2017. Limit waktu untuk melakukan prosesi serah terima jabatannya menurut aturan kan ada 14 hari. Jadi kalau dia bersedia dalam 14 hari itu dengan syarat itu tadi 12 Juli. Kita tahu bahwa Bupati PD yang baru Abu Ci dilantik pada tanggal 17 Juli Senin kemarin ya. Jadi kita sejauh ini juga belum tahu mengapa Sarjani Bupati PD yang lama ini menetapkan persyaratan seperti itu. Tapi pada intinya kita melihat Pak Sarjani pun tidak mau kehilangan momen, tidak mau kehilangan pensiunnya. Jadi artinya tetap mau melakukan prosesi serah terima jabatan, Bung Dosi. Baik, masyarakat juga masih menunggu mengapa kemudian tanggal 12 yang dipilih untuk ya, kita memang berharap supaya semuanya bisa berjalan mulus. Artinya Pak Sarjani yang sudah tidak lagi menjabat bisa melepaskan jabatannya dengan ikhlas. Iya, betul. Kemudian Bupati yang baru Abu Ci juga bisa memimpin dengan enak juga selama 5 tahun ke depan, Bung Dosi. Ya, pasca kemudian pernyataan Sarjani ini sendiri. Betul. Apakah kemudian ada efek untuk situasi politik dan keamanan di PD sampai saat sekarang ini, termasuk juga berbagai hal sampai kemudian boikot yang dilakukan oleh para anggota beberapa anggota dewan seperti itu, atau seperti apa pandangan dari? Iya, sejauh ini memang tidak ada efek apa-apa, tidak ada dampak apa-apa, tidak ada sanksi apa-apa terhadap proses pemboikotan itu. Kita tahu pada saat Abu Ci dilantik sebagai Bupati PD periode 2017-2022 hanya 12 orang dari 40 anggota Dewan PD yang hadir. Jadi itu nggak ada dampak apa-apa. Namun dari segi etika politik kan nggak enak kita lihat. Bayangkan misalnya ada pejabat sesepuh Aceh misalnya seperti Pak Samsudin Mahmud yang juga menghadiri acara itu. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya kita harapkan kalau memang ingin meninggalkan jabatan, tinggalkanlah dengan ikhlas, serahkan jabatan itu dengan ikhlas kepada pemimpin yang baru. Saya kira kalau memang ingin berkompetisi lagi belum puas ya tunggu 5 tahun lagi. Ya, sangat mungkin kemungkinan. Betul, sangat mungkin. Apalagi kita tahu bahwa terutama para anggota dewan di PD orangnya masih energik, masih muda-muda, usianya masih panjang. Jadi karir politik mereka kalau mereka bisa merawat, bisa menjaga dengan baik dengan cara yang dewasa, ya bukan tidak mungkin mereka akan terpilih lagi ke depan, Bung Dosi. Sangat menarik. Hari ini Harian Serambi Indonesia warnanya cukup banyak, termasuk juga informasi terkait dengan dana hibah yang masih juga tanda tanya. Ini bagaimana kemudian informasi ini kita hadirkan? Iya, dana hibah ini sebetulnya merupakan dana yang dialokasikan untuk dana aspirasi bagi anggota dewan ya. Kita tahu bahwa di DPRA ada 81 orang anggota DPRA.
Dana hibah ini sebesar 700 miliar lebih, Bung Dosi. Sebetulnya sudah harus dicairkan pada masa Gubernur Zaini Abdullah dulu. Tapi mungkin ada apa namanya, antara hubungan terjadi disharmonisasi antara gubernur sebagai eksekutif dengan pihak dewan sebagai legislatif, sehingga dana itu pun tidak mau dicairkan, tidak ditandatangani oleh pihak eksekutif, dalam hal ini tidak mau ditandatangani oleh Gubernur Zaini. Kemudian kita sekarang gubernur baru, Pak Irwandi Yusuf. Irwandi Yusuf menyatakan bahwa beliau mau menandatangani dengan syarat dia akan mempelajari lagi item per item peruntukan dana hibah sebesar 720 miliar ini, Bung Gusti. Kalau peruntukannya pas, kemudian masuk akal, kegiatannya merupakan kegiatan yang memang pro rakyat, ya mengapa tidak. Kemudian hal yang menarik juga, ada statement di berita yang sama, ada statement Gubernur Irwandi Yusuf bahwa beliau tidak suka gonta-ganti pejabat, ya. Kita tahu pejabat gubernur yang lalu itu hampir sepanjang 5 tahun, ya, lebih dari 10 kali melakukan pejabat. Ya, kita berharap nanti siapapun yang ditetapkan dengan cara yang fair, dengan cara seleksi terbuka, itu akan menghasilkan pejabat yang betul-betul qualified, pejabat yang betul-betul profesional, yang bisa bekerja sama dan bisa menjadi pembantu yang baik bagi Gubernur Aceh ke depan selama 5 tahun ini, Bung Dosi. Amin. Nih, hari ini juga ada foto menarik, ya, di mana Irwandi dengan gajah-gajah juga di Aceh Jaya. Ini apa informasi yang kemudian ingin saya sampaikan? Iya, Bung Dosi, ini menarik memang, karena memang foto masternya kita tempatkan foto Irwandi bersama gajah. Ini ada cerita tersendiri, Bung Dosi. Mungkin tidak banyak orang tahu bahwa spesialisasi dari dokter hewan Irwandi ini apa sesungguhnya. Ternyata dokter hewan atau titel DRH yang ada di depan Irwandi itu spesialisasinya adalah ternyata gajah. Jadi Pak Irwandi ini mengerti betul perilaku gajah. Karena itu ketika usai melantik Bupati Aceh Jaya kemarin itu, beliau bersama rombongan juga melakukan kunjungan, ya, ke CRU Sampo ini. Di situ ada 4 gajah jinak. Satu diantaranya bernama Yohana atau dipanggil Jojo, satu gajah perempuan. Ini punya cerita tersendiri. Rupanya Irwandi punya riwayat yang panjang dengan Jojo ini, dengan gajah perempuan ini, Bung Dosi. Ketika di Luxmawe, ketika gajah ini masih berusia 4 tahun di Aceh Utara dulu, sempat terperosok ke dalam sumur, jatuh ke dalam sumur. Kemudian Irwandi bersama timnya menolong gajah ini, sampai kemudian membantu memeliharanya. Jadi itu memang terkesan sekali, terlihat Irwandi begitu akrab dengan gajah ini, Bung Dosi. Wah, menarik sekali. Menarik, memang menarik sekali. Tentu dengan pada saat usia 4 tahun, dengan sekarang sudah berusia 19 tahun ini Jojo. Jadi sudah melewati masa remaja, ya, sudah melewati masa remaja. Jadi meski demikian kita melihat meski mungkin ketika gajah ini dibawa ke CRU Sampo ini, Irwandi jarang mengunjunginya, tapi keakraban di antara Irwandi dengan gajah ini tetap terlihat begitu mesra, begitu dekat. Jadi rupanya baru kemarin banyak orang tahu ternyata spesialisasi dari dokter hewan Irwandi Yusuf adalah masalah gajah, Bung Dosi. Ini menarik sekali, kita tulis dalam bentuk pictures, dalam bentuk tulisan ringan. Saya kira ini satu sajian yang tidak begitu serius, tapi tetap menarik. Sayang kalau dilewatkan. Betul. Terima kasih Bung Asnami dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Serambi Topik. Jangan lupa baca berbagai informasi di Harian Serambi Indonesia dan kunjungi kami juga di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa.